يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan sudah masuk pada masalah i'rab. Namun sebelum kita melanjutkan dan mengurai tentang masalah ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca Al-Fatihah dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk program kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Saya akan mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah bahwa kita sudah masuk pada masalah i'rab. I'rab itu polanya beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah semuanya kita anggap sebagai materi prasyarat, di mana tidak ada keterkaitan atau tidak begitu kuat keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Tapi kalau sudah ngomong i'rab itu tidak memungkinkan. I'rab itu pasti pola hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Seperti yang sering saya tegaskan, bahwa saya tidak sepakat dengan simplifikasi, penyederhanaan-penyederhanaan. Kenapa kemudian program ini secara urut terus mulai dari awal terus sampai akhir, ya, meskipun itu memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama bahkan, gitu ya, akan harus kita lalui. Karena tidak memungkinkan, menurut pengalaman kami di pondok kami, itu tidak memungkinkan kalau seandainya kemudian pemikir atau dasar-dasar yang menjadi materi prasyarat itu belum dikuasai, itu kok kemudian para peserta didik itu langsung bisa paham materi tentang i'rab, materi tentang marfu'atul asma, materi tentang mansubatul asma, itu tidak memungkinkan menurut kami seperti itu. Sering saya tegaskan bahwa yang kami tawarkan adalah sistematisasi. Bagaimana berpikir yang sistematis supaya pada akhirnya peserta didik berkesimpulan bahwa belajar nahwu itu enak, belajar nahwu itu menyenangkan, belajar nahwu itu tidak membingungkan. Akan ada lompatan berpikir yang pada akhirnya berkesimpulan, peserta didik kita berkesimpulan bahwa materi nahwu itu adalah sulit ketika misalnya materi ilmu nahwu tidak diajarkan secara tuntas, tidak diajarkan secara urut, tidak diajarkan secara sistematis. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan kepada para pemirsa yang ada di rumah bahwa materi-materi sebelumnya kalau memungkinkan itu secara berkala terus dihafal bahkan difahami. Dihafal, difahami. Mulai dari materi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu diulang lagi, dihafal, difahami, dihafal, difahami. Insya Allah kalau seandainya kita sudah hafal, insya Allah kalau seandainya sudah kita faham misalnya, maka materi tentang i'rab, materi tentang marfu'atul asma, materi tentang mansubatul asma, materi tentang yang lain misalnya, al-asma al-amilah, amal al-fi'li, i'malul masdar, dan seterusnya, itu akan faham. Ya, akan mudah kita fahami. Akan terjadi lompatan berpikir. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Kalau seandainya kita benar-benar mau belajar, kalau seandainya kita memang benar-benar mau menguasai ilmu nahwu, mau bisa membaca kitab, tidak bisa ditipu. Ya, tidak bisa ditipu. Setiap tahun kami studi komparatif, mohon maaf ini. Setiap tahun kami studi komparatif. Pondok-pondok besar, Sidogiri, Lirboyo, Langitan, kemudian Sarang, macam-macam itu ada program tahunan di kami.
mereka untuk bisa membaca kitab, memprogram, diperhatikan, memprogram kurikulum itu antara 9 sampai 12 tahun. Oleh sebab itu tidak bisa kalau seandainya kita ngomong hitungan bulan. Ya, saya dosen, saya ilmuwan, ya akademisi dan seterusnya, dan itu tidak bohong. Saya tidak bisa, tidak boleh memberikan angin surga kepada panjenengan, sekian jam belajar langsung bisa, sekian bulan belajar langsung bisa. Harus tertatih-tatih terlebih dahulu, harus bekerja keras terlebih dahulu. Baru kalau seandainya sudah ngomong hitungan tahun dan seterusnya, memungkinkan kita faham dan pada akhirnya bisa membaca kitab dengan baik. Kalau seandainya hanya ngomong misalnya jam, ngomong kemudian bulan, saya tidak percaya. Dan itu masih belum ada bukti sampai sekarang. Kalau seandainya untuk ngomong bisa baca kitab dengan bagus sampai sekarang. Kalau seandainya program instan yang kemudian itu benar, saya ulangi lagi, kalau seandainya program instan yang benar, maka insya Allah pondok-pondok besar akan tutup. Itu semacam itu. Tapi justru pondok besar itu berkembang dengan luar biasa. Ya. Dan yang menawarkan simplifikasi makin hari makin tidak kita dengar dan seterusnya. Karena memang realitasnya, saya tegaskan, membaca kitab itu sulit. Saya ulangi lagi, karena realitasnya membaca kitab itu adalah sulit, bukan mudah. Kalau seandainya mudah, maka orang yang sudah mondok 6 tahun, sudah mondok, itu semuanya akan bisa. Tapi ternyata tidak. Mondok yang bertahun-tahun, itu masih banyak yang tidak bisa. Itu mencerminkan bahwa apa yang akan menjadi target dan tujuan kita, itu adalah luar biasa sulitnya. Oleh sebab itu butuh keseriusan, butuh waktu dan seterusnya. Tidak bisa kita berpikir instan. Bagi teman-teman yang berpikir instan, silahkan pada akhirnya, pasti pada akhirnya akan, menurut kami, itu sulit untuk kemudian mewujudkan impian kita untuk bisa naik tingkat dari hanya sekedar pendengar menjadi pengkaji, misalnya seperti itu. Ya, materi kita sekarang tentang masalah i'rab, ya. Itu semacam itu. Ya, kita tegaskan dulu. Materi kita adalah masalah i'rab. Apa yang dimaksud dengan i'rab itu? I'rab itu definisinya adalah taghyiru awakhiril kalim. Taghyiru awakhiril kalim. Gitu ya. Kenapa kok kemudian ada taghyir? Kenapa kok kemudian harokat huruf akhirnya hukumnya itu kok kemudian berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Apakah itu adalah lafzon au taqdiron? Ini versi Jurmiyah. Kalau kami, kita lanjutkan au mahallan. Itu semacam itu. Ya. Jadi sekarang yang akan kita hadapi itu adalah taghyiru i'rab, itu adalah taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhirnya sebuah kalimat. Maksudnya hukumnya dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar, dari jar misalnya dan seterusnya itu. Ya, itu perubahan itu. Kenapa kok kemudian harokat huruf akhir atau hukum akhir dari sebuah kalimat itu kok kemudian berubah dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar misalnya, kemudian bisa jadi jazm misalnya. Kenapa kok kemudian itu berubah? Likhtilafil awamili, karena adanya perbedaan amil ad-dakhilati yang masuk alaiha pada kalim itu, pada kalimat tersebut, lafzon, baik perubahan itu secara lafaz, au takdiron, atau secara perkiraan, atau mahalla, atau secara posisi saja. Ya, saya contohkan misalnya. Ini Ja'a Muhammadun. Di sini Muhammadun. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya rubah menjadi ra'aitu, ini akan menjadi Muhammadan. Berubah di sini. Ya kan? Kalau seandainya di sini saya tulis marortu, itu menjadi bi Muhammadin. Itu diperhatikan. Ya. Lafaz Muhammadun adalah lafaz yang mu'rab. Yang ini kemudian dimasuki oleh amil ja'a. Ja'a adalah merupakan fi'il maklum menuntut kalimat isim yang dimasukinya untuk kemudian dibaca rafa sebagai fa'il. Gitu kan? Kalau seandainya kemudian di sini amilnya tidak lagi ja'a tapi ro'a, di mana ro'a adalah merupakan fi'il muta'addi, kalau ini adalah fi'il maklum, ini termasuk dalam kategori maklum dan muta'addi, poinnya pada muta'addinya. Maka Muhammadun yang awalnya itu dibaca rafa, Muhammadun menjadi Muhammadan.
berubah lagi harokat huruf akhirnya, hukum akhir dari sebuah kalimat Muhammad ini berubah lagi dalam contoh marortu bi Muhammadin. Kenapa kok di sini kok bi Muhammadin? Ini ada bi huruf jar. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan hukum akhir dari sebuah kalimat. Dari rofa menjadi nasab, dari nasab menjadi jar misalnya. Dalam kasus ini, kenapa kok kemudian berubah? Likhtilafil awamil, karena adanya amil yang berbeda-beda, ad-dakhilat yang masuk pada kalimat tersebut. Amil yang masuk pada lafadz Muhammadun sehingga dibaca rofa adalah ja'a. Ja'a kategorinya adalah fi'il maklum. Fi'il maklum menuntut yang namanya isim yang jatuh sesudahnya untuk kemudian dibaca, ditentukan sebagai fa'il, dan fa'il itu harus dibaca rofa. Ini marfu. Yang kedua adalah Muhammadan. Amil yang masuk itu adalah ro'a. Ro'a adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi menuntut maf'ul bih. Muhammadun di sini, Muhammadan di sini itu menjadi maf'ulun bihi. Yang ketiga adalah amil yang masuk itu adalah berupa huruf jar bi. Diperhatikan di sini. Muhammadun di sini dibaca rofa karena amilnya ja'a. Muhammadan di sini adalah dibaca nasab karena amilnya di sini ro'a. Muhammadin di sini dibaca jar karena amilnya ji. Ya, perubahan harokat huruf akhir, hukum akhir dari lafadz Muhammadun. Kenapa kok kemudian berubah secara i'rab? Kenapa? Karena ada amil yang masuk ya pada kalimat tersebut yang berbeda-beda. Amil di sini adalah ja'a, amil yang kedua adalah ro'a, amil yang ketiga adalah bi. Perubahan inilah yang kemudian kita sebut sebagai i'rab. Perubahan yang disebabkan karena amil yang berbeda-beda yang masuk pada kalimat tersebut, itulah yang kemudian kita sebut sebagai i'rab. Saya tegaskan bahwa sebuah kalimat itu tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar, atau dibaca jazm. Tidak memungkinkan kalau seandainya tidak ada amil. Saya ulangi lagi. Sebuah kalimat itu tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar, dibaca jazm, kalau seandainya tidak karena ada amil. Amil itu apa? Seperti yang sering saya katakan. Amil itu adalah sesuatu yang memaksa. Ya, ini adalah yang memaksa, yang mempengaruhi, ya, yang mengharuskan. Itu adalah amil. Yang dipaksa apa? Yang dipaksa itu adalah makmulnya. Dalam konteks ini adalah makmulnya. Dalam konteks ini Muhammadun adalah Muhammadan adalah makmulnya. Ini konteksnya adalah makmulnya. Diperhatikan. Ja'a adalah amilnya ini. Ya, ro'a di sini adalah amil. Bi di sini adalah amil. Saya tegaskan bahwa sebuah kalimat yang mu'rab itu, sebuah kalimat secara umum tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca jar kalau seandainya tidak ada amil. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau seandainya misalnya kita sedang membaca judul, misalnya begini, Kitabu, disorot ke sini, Kitabu Ahkamit Taharati misalnya. Misalnya seperti itu. Ya, inilah alasan kenapa kok kemudian dalam konteks misalnya kita membaca judul, kenapa ini kok kemudian dibaca kitabu misalnya? Ini kita mengasumsikan bahwa di sini ada amil yang berupa hadza yang kemudian dibuang. Hadza utawi iki iku kitabu ahkamit taharati. Hadza bermula ini adalah kitabu khabarnya. Saya tegaskan ulang. Sebuah kalimat ya tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, tidak memungkinkan untuk dibaca nasab, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca jar, tidak memungkinkan untuk dibaca jazm kalau seandainya tidak karena tuntutan amil. Kenapa kok kemudian kalimat ini dibaca rofa? Karena ada amil yang menuntutnya untuk dibaca rofa. Kenapa kalimat ini kok dibaca nasab? Karena ada amil yang menuntutnya untuk kemudian dibaca nasab. Kenapa kalimat ini kok dibaca jar? Karena ada amil yang menuntutnya untuk kemudian dibaca jar.
Kenapa ini fi'il ini kok kemudian dibaca jazm? Lebih disebabkan karena ada amil yang menuntutnya untuk dibaca jazm. Ketika misalnya sebuah kalimat tidak dimasuki amil, maka dia tawaqqafa. Dia tidak bisa dihukumi rofa, dia tidak bisa dihukumi nasab, dia tidak bisa dihukumi jar, dia tidak bisa dihukumi jazm. Sehingga misalnya kalau seandainya kita membaca babul i'rabi, misalnya kenapa kok kemudian dibaca babu? Iya, ini kita asumsikan menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Kalau seandainya dimunculkan itu adalah hadza babul i'rabi. Ini akhirnya menjadi khabar. Amilnya apa? Amilnya berupa mubtada yang dibuang. Ya, diperhatikan itu. Jadi yang dimaksud dengan i'rab itu adalah taghyir, perubahan hukum akhir atau harokat akhir dari sebuah kalimat. Kenapa kok kemudian berubah? Likhtilafil awamili. Karena adanya perbedaan amil ad-dakhilati yang masuk alaiha pada kalim tersebut. Apakah perbedaan itu sifatnya lafdhon? Apa perubahan itu sifatnya lafdhon? Ataukah takdiron? Atau mahallan? Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi poin yang kepingin saya tegaskan, masalah i'rab tidak memungkinkan kalau seandainya kita pertimbangan materi prasyarat belum kita kuasai. Kalau seandainya saya mengatakan misalnya Muhammadun jadi fa'il di sini. Kenapa kok kemudian jadi fa'il? Karena ini jatuh setelah fi'il maklum. Kita nggak paham tentang fi'il maklum. Oleh sebab itu, kenapa kok kemudian materi kemarin kita tuntaskan fi'il dan berbagai pembagiannya, isim dan berbagai pembagiannya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sudah masuk pada i'rab, tidak memungkinkan untuk kemudian tidak kita sebut materi-materi prasyarat itu. Ini kita ngomong tentang fi'il muta'addi. Ini ngomong tentang fi'il muta'addi, sementara kita tidak paham misalnya tentang fi'il muta'addi. Ya, jadi kemarin selama sekian bulan misalnya kita sampai sekitar 45 episode dan itu tidak sebentar ini, 45 episode. Itu kita masih berbicara tentang materi prasyarat. Kenapa materi prasyarat kok kemudian harus kita tegaskan? Karena kalau seandainya kita sudah ngomong tentang i'rab, kalau seandainya kita sudah ngomong pola hubungan pengaruh kalimat satu kepada kalimat yang lain, tidak memungkinkan untuk kemudian kita tidak menyebut ini. Tidak menyebut tentang isim mufrad, tidak menyebut tentang isim tathniyah, tidak menyebut tentang isim jamak, tidak menyebut tentang isim ghairu munsharif, tidak menyebut tentang isim mabni, tentang itu tidak memungkinkan pada akhirnya. Pasti pada suatu saat kita harus berkenalan atau menyebut kembali tentang apa itu fi'il maklum, menyebut kembali tentang fi'il muta'addi, menyebut kembali tentang fi'il majhul, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, yang dimaksud dengan i'rab itu adalah perubahan harokat huruf akhir dari sebuah kalimat, hukum dari akhirnya sebuah kalimat, dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar, dan demikian jazm misalnya. Kenapa kok kemudian terjadi perubahan itu? Lebih disebabkan likhtilafil awamili, karena adanya amil-amil yang berbeda-beda, ad-dakhilati yang masuk alaiha, pada kalimah tersebut, lafdhon, baik perubahannya itu secara lafzi atau takdiri atau mahalli. Saya contohkan di sini, jaa Muhammadun. Kenapa kok Muhammadun di sini? Karena amilnya jaa, berbeda dengan yang kedua, ikhtilaful awamil. Yang kedua ini amilnya ro'a. Ro'a karakternya termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Karena fi'il muta'addi butuh maf'ul bih, Muhammadan di sini menjadi maf'ul bih. Berbeda lagi kalau ini amilnya adalah fi'il maklum, ini amilnya adalah fi'il muta'addi. Kalau seandainya ini adalah huruf jar, karena demikian maka huruf Muhammadin di sini sebagai makmul harus majrur, harus dibaca jar di sini. Itu adalah gambaran pola hubungan. Saya ulangi lagi, kalau seandainya kita berbicara tentang i'rab, kalau kita seandainya berbicara tentang i'rab, tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak ngomong tentang materi prasyarat. Harus materi prasyarat Oleh sebab itu, jangan melakukan simplifikasi. Saya ulangi lagi, jangan melakukan simplifikasi. Tidak mungkin. Kalau seandainya kita melakukan simplifikasi, kita tidak mungkin menjadi orang hebat. Ya, sebagai tahadduts bin ni'mah, pondok kami sering. Ketika ada lomba membaca kitab, itu juara kitab itu sering. Ya, sebagai tahadduts bin ni'mah ini. Tapi ya begitu. Polanya adalah manual. Meskipun itu harus diupayakan
sistematis, ya. Polanya manual. Ini dulu, dan itu ngomongnya bulan, dan itu ngomongnya tahun, ya. Kita butuh 45 episode misalnya untuk menuntaskan materi prasyarat. Saya ulangi lagi, kita butuh 45 episode untuk kemudian kita sekarang sudah masuk pada materi i'rab. Begitu. Jadi saya tegaskan, ya, jangan berpikir simplifikasi, penyederhanaan yang keterlaluan, apalagi kemudian kita harus menjanjikan dan seterusnya. Kalau saya terus terang tidak pernah atau tidak akan menjanjikan, karena ini memang sulit. Ya, ini tidak akan bisa misalnya dipastikan sekian bisa dan seterusnya. Itu sangat tergantung pada orangnya juga. Ya, kalau peserta didik mau hafalan, ya, kalau peserta didik misalnya mau menghafal, mau berusaha keras, memungkinkan untuk bisa. Tapi kalau seandainya hanya sambil lalu dan seterusnya, tidak memungkinkan. Untuk kitab itu sulit sekali. Sulit sekali untuk kemudian bisa baca kitab itu sulit. Butuh perjuangan dan bahkan bertahun-tahun. Di Lirboyo 9 sampai 12 tahun, ya. Di Sarang 9 sampai 12 tahun, di Langitan dan seterusnya, pondok-pondok besar yang di situ sudah terkenal mencetak ahli-ahli dalam bidang membaca kitab, ternyata kurikulum minimal itu adalah 9 tahun. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Itu tentang i'rab. Kemudian yang penting untuk kemudian ditegaskan adalah bahwa tidak semua perubahan i'rab itu harus ada tandanya. Itu penting. Ya, tidak semua yang namanya perubahan i'rab itu harus ada tandanya. Dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar misalnya, itu tidak semuanya harus ada tandanya. Dalam konteks inilah kata-kata anwa'ul i'rab menjadi sangat penting. Bab tentang anwa'ul i'rab menjadi sangat penting untuk kemudian kita perhatikan. Anwa'ul i'rab, macam-macam perubahan itu, ada yang sifatnya lafzi, ya, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Itu begitu. Oleh sebab itu tadi dikatakan taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran, versi Jurmiyah. Kalau kita ambilkan diteruskan au mahallan, atau secara mahalli. Ya kan? Perhatikan di sini. Apa yang dimaksud dengan lafzi itu? Lafzi itu adalah perubahan i'rab di mana di situ ada tanda i'rab. Nah, ini kata-katanya pakai pego ya, atau saya tulis pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Kalau lafzi itu ada tanda i'rab, tanda i'rabnya bisa muncul, ya, dan muncul. Itu lafzi. Kalau takdir itu sebenarnya ada tanda i'rabnya ada. Tanda i'rabnya ada. Ini tanda i'rab diteruskan ya. Tanda i'rabnya ada. Tanda i'rabnya ada. Akan tetapi karena alasan tertentu, kalau takdiri itu bisa tidak muncul. Tapi tidak muncul. Tidak muncul di sini. Ya. Kalau mahalli sejak awal memang tidak ada tanda i'rab, tidak ada tanda i'rab. Ya, tanda i'rab tidak ada memang. Sehingga pasti tidak muncul, ya, pasti tidak muncul. Saya ulangi lagi. Dalam tataran selanjutnya, yang namanya i'rab itu dibagi menjadi jenisnya itu ada 3. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Apa maksudnya lafzi? Lafzi itu perubahan i'rab di mana ada tanda i'rabnya, dan tanda i'rabnya secara kasat mata bisa dilihat. Kita contohkan di sini seperti yang tadi. Disorot ke sini ya. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Misalnya, marartu bi Muhammadin. Kelihatan banget. Muhammadun dibaca rofa dan ada dhammah kelihatan di sini. Muhammadan dibaca nasab dan ada fathah kelihatan di sini. Muhammadin dibaca jar dan ada kasroh kelihatan di sini. Ini namanya adalah lafzi. Ya, sorot ke sini ya, kelihatan. Kalau seandainya saya contohkan yang takdiri, tidak ada sebenarnya tanda i'rabnya. Akan tetapi tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan. Contohnya seperti apa Ustaz? Ini, Ja'a Musa. Ra'aitu
Musa. Marortu bi Musa. Yang jelas adalah Musa yang pertama hukumnya berbeda dengan Musa yang kedua. Berbeda dengan hukum Musa yang ketiga. Karena amilnya memang berbeda. Amil yang pertama adalah ja'a, ja'a adalah fi'il maklum menuntut Musa. Yang jatuh sesudahnya ditentukan sebagai fa'il. Fa'il harus dibaca rofa. Musa yang kedua ini beda dengan Musa yang pertama. Kenapa? Karena amilnya memang berbeda. Amil yang kedua ini adalah ro'a. Ro'a itu adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Berarti Musa yang kedua ini berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Sedangkan Musa yang ketiga itu beda lagi. Kenapa? Karena amilnya bukan ja'a, bukan ro'a, tapi amilnya adalah bi. Kenapa amil bi? Bi itu adalah huruf jar, menuntut kalimat isim yang dimasukinya untuk dibaca jar. Ini majrur. Musa yang pertama hukumnya berbeda dengan Musa yang kedua, hukumnya beda dengan Musa yang ketiga. Kenapa kok berbeda? Karena amilnya memang berbeda. Amil yang pertama adalah ja'a, amil yang kedua adalah ro'a, amil yang ketiga adalah huruf jar. Sama dengan ini. Kalau yang pertama itu Muhammadun kelihatan, ini dibaca rofa dan ada dhammah untuk membuktikan bahwa ini dibaca rofa. Muhammadan dibaca nasab dan ada fathah untuk membuktikan bahwa ini dibaca nasab. Muhammadin ini seperti itu. Ini dibaca jar dan ada kasroh yang membuktikan bahwa ini dibaca jar. Tapi beda dengan ini. Beda dengan ini. Musa yang pertama itu hukumnya rofa, tapi tetap aja Musa. Musa yang kedua hukumnya nasab, tapi tetap saja Musa. Musa yang ketiga itu hukumnya adalah jar, tapi tetap saja Musa. Ini disebut sebagai takdiri. Ya, ini disebut sebagai takdiri. Ya kan? Ada tanda i'rab. Sebenarnya di sini ada tanda i'rabnya. Tapi karena alasan tertentu, alasannya itu dua, adalah ta'adzur dan thiqal. Ada tanda i'rab, tapi tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Kenapa kok kemudian tidak memungkinkan untuk dimunculkan? Karena Musa di sini huruf akhirnya adalah alif. Karena Musa di sini huruf akhirnya adalah alif. Karena Musa di sini huruf akhirnya adalah alif. Kenapa kalau alif Ustadz? Alif itu karakternya adalah tidak bisa menerima harokat dhammah, tidak bisa menerima harokat fathah, juga tidak menerima harokat kasroh. Ya kan? Sebenarnya memungkinkan, sebenarnya di sini ada dhammah, tapi tidak bisa muncul. Kenapa? Karena huruf akhirnya adalah alif. Ya. Sebenarnya di sini ada fathah, tapi fathah tidak mungkin, terpaksa tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Karena apa? Huruf akhir dari Musa itu adalah alif. Sebenarnya di sini ada kasroh. Ini ada kasroh di sini. Tapi kasroh tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Karena apa? Huruf akhir dari Musa itu adalah alif. Dhammah, fathah, kasroh tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan, lebih disebabkan karena ini huruf akhirnya adalah alif. Inilah yang nanti kemarin kita sebutkan pentingnya pembahasan tentang isim maqsur. Sorot di sini ya, jangan sampai anak. Itu semacam itu. Ya, begitu. Pentingnya pembahasan tentang isim maqsur. Lagi-lagi harus saya tegaskan bahwa kita tidak bisa lompat. Pembahasan tentang takdiri itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak paham apa itu isim mangkus, apa itu isim maksur, apa itu al-mudhaf ilaihi il-mutakallim dan seterusnya. Itu tidak paham tentang itu, tidak memungkinkan kita. Kita tidak bisa menipu kalau seandainya kita sedang baca kitab, kita akan bertemu apapun. Karena demikian materi prasyarat, tolong diperhatikan kalau seandainya kita memang mau hafalan lagi. Tidak memungkinkan, tidak ada ceritanya orang tidak berusaha. La tarum ilman wa tatsrukat ta'ab. Janganlah kamu berkeinginan untuk bisa menjadi seorang ilmuwan wa tatsrukat ta'ab sementara kita takut capek. Capek itu menjadi kata kunci, ya kan? Sampai kita harus 9 tahun ke Lirboyo, 9 tahun ke Sidokiri, 9 tahun ke Sarang macam-macam, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai dan seterusnya. Itu kan capek itu. Baru kemudian menjadi alim, baru kemudian menjadi orang yang hebat, orang yang bisa mengkaji Quran, hadis dan seterusnya. Sementara kita tidak mau capek, tapi kepingin pintar. Oh itu sulit ya. Itu keluar dari naral ilmu. Itu semacam itu. Nah, kemudian bagaimana kalau konsepnya mahalli? Ini saya nanti akan tulis kembali, ya.
Saya ulangi lagi di sini. Dalam konteks lafzi ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa muncul. Dalam konteks takdiri ada tanda i'rab sebenarnya. Di sini ada tanda i'rab. Akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya tidak bisa muncul. Itu yang kemudian kita sebut sebagai takdiri, lafzi takdiri. Ada juga mahalli. Ya, ada juga mahalli misalnya. Bagaimana mahalli misalnya? Ini kalau mahalli. Ya. Kalau mahalli ini yang contoh mahalli jaa. Diperhatikan pada hadza. Jaa hadzal waladu, bukan al-waladunya. Kalau al-waladunya masuk dalam kategori lafzi di sini. Jaa hadza al-waladu. Ra'aitu hadza. Ra'aitu hadza al-walada. Ya kan? Di sini contoh di sini ini maf'ul bih. Marartu bihadza al-waladi. Al-waladi. Diperhatikan kata-kata hadza yang termasuk dalam kategori isim mabni. Pada waktu rafa'nya itu tetap hadza, pada waktu nasabnya tetap hadza, pada waktu jarnya tetap hadza. Di sini memang sejak awal tidak ada tanda i'rab. Sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Dhammah tidak ada di sini. Fathah tidak ada di sini. Ya kan? Ini kasroh tidak ada di sini. Lebih disebabkan karena ini sejak awal memang mabni. Tapi kalau Musa beda, ini sebenarnya ada tandanya. Ada dhammah di sini, tapi karena alasan huruf terakhirnya adalah alif, maka dhammahnya tidak memunculkan. Tidak bisa dimunculkan. Fathahnya tidak bisa dimunculkan, kasrohnya tidak bisa dimunculkan. Beda dengan ini. Ya kan? Jadi realitasnya yang namanya perubahan hukum i'rab itu, ada yang kemudian tanda i'rabnya itu secara kasat mata bisa kita lihat. Ada yang sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Bisa jadi karena alasannya ta'adzur, tidak mungkin. Bisa jadi thiqal, berat. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdiri. Ini disebut sebagai mahalli. Ya, diperhatikan syutingnya ya. Lafzi, takdiri. Kalau ini mahalli. Ini mahalli. Ini sejak awal memang tidak ada dhammah, tidak ada fathah, tidak ada kasroh. Ini masuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Oleh sebab itu penting dalam skema buku saya, dalam buku ini kan sedang menghatamkan teori dasar ilmu nahwu, ya kan? Teori dasar ilmu nahwu ini yang sedang kita hatamkan. Itu penting. Anwaul i'rab coba dirujuk kembali. Gimana itu skemanya dan seterusnya. Ya, kita contohkan, kita skemakan yang di mana kawasan mahalli, lafzi dan takdiri itu. Itu semacam itu. Jadi anwaul i'rab itu pada akhirnya kita bikin jadi 3. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Mahalli. Itu semacam itu. Kapan takdiri itu terjadi? Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi itu adalah merupakan isim mangkus. Kalau sedang kita i'rabi itu adalah merupakan isim maksur. Kalau yang sedang kita i'rabi itu adalah al-mudhaf, isim yang dimudhafkan ila ya'il mutakallim. Maka wilayahnya adalah takdiri. Ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Kalau mahalli sejak awal memang tidak ada tanda i'rab, maka bagaimana mungkin bisa dimunculkan? Kapan i'rabnya itu menjadi mahalli? Lebih disebabkan karena yang sedang kita i'rabi adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Yang sedang kita i'rabi itu termasuk dalam kategori hikayah. Yang kita sedang i'rabi adalah termasuk dalam kategori al-jumal, jumlah. Begitu. Ya. Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah isim mangkus, kalau yang sedang kita i'rabi adalah isim maksur, kalau yang sedang kita i'rabi adalah al-mudhaf ilayya il-mutakallim, maka wilayahnya adalah takdiri. Karena takdiri, maka jangan menuntut tanda i'rab bisa dimunculkan. Jangan menuntut bahwa dhammah di situ dimunculkan, fathah di situ dimunculkan, kasroh di situ dimunculkan. Karena apa? Wilayahnya takdiri. Kok tahu kalau ini wilayahnya takdiri? Karena yang sedang kita i'rabi itu adalah isim mangkus. Karena yang sedang kita i'rabi itu adalah isim maksur. Karena yang sedang kita i'rabi adalah al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Sehingga secara bacaan bisa jadi sama. Contohnya di sini misalnya al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Ja'a telah datang siapa? Ustadzi, ustadz saya. Fa'il di sini. Ra'aitu saya melihat ustadzi, ustadz saya. Ini maf'ul bih ini. Kok
Kok ustadzi juga ustadz? Iya, karena ini al-mudhaf ilayya il mutakallim, al-mudhaf dimudhafkan kepada ya mutakallim, ini ya mutakallim namanya. Maka wilayahnya wilayah takdiri. Gitu ya. Marortu bi ustadzi. Saya berjalan bertemu dengan ustadz saya, bi ustadzi. Marortu saya berjalan bi ustadzi bertemu dengan ustadz saya. Ya kan? Ustadzi yang dimudhafkan kepada ya mutakallim, pada waktu rafa'nya ustadzi, pada waktu nasabnya juga ustadzi, pada waktu jernya juga ustadzi. Tidak ada perubahan secara tulisan, meskipun secara hukum itu berubah, ya. Antara ketika dibaca rafa', dibaca nasab, dibaca jer. Kenapa? Karena wilayahnya ini adalah takdiri. Kok tahu kalau wilayahnya takdiri? Karena ini masuk dalam al-mudhaf ilayya il mutakallim. Itu semacam itu. Jadi anwa'ul i'rab ini penting. Pada akhirnya memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya perubahan i'rab itu jangan selalu dituntut ada tanda i'rabnya. Saya ulangi lagi. Ya, yang namanya anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting, yang nanti kita akan lanjutkan lagi ya, karena belum tuntas. Ya. Jangan selalu menuntut bahwa perubahan i'rab itu harus ada tandanya. Kadang-kadang ada tandanya dan tanda i'rabnya bisa muncul, itu terjadi pada lafzi. Kadang-kadang ada tanda i'rabnya, tapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak bisa dimunculkan. Kadang-kadang sejak awal memang tidak ada tanda i'rabnya, ya kan? Bagaimana bisa dimunculkan? Inilah yang kemudian disebut sebagai lafzi, takdiri, dan mahalli. Kapan lafzi? Kalau seandainya bukan termasuk dalam kategori takdiri, bukan termasuk dalam kategori mahalli. Kalau bukan termasuk dalam kategori takdiri, berarti yang di i'rab itu bukan isim mangkus, bukan isim maksur, bukan al-mudhaf ilayya il mutakallim, bukan al-asma al-mabniyah, bukan hikayah, bukan jumlah. Yang di i'rab bukan ini, maka dia termasuk dalam kategori lafzi. Karena lafzi kita bisa menuntut secara kasat mata, tanda i'rabnya mana, dhammahnya mana ini, fathahnya mana ini, kasrohnya mana ini, bisa kita tuntut di sini. Kenapa? Karena yang sedang kita i'rabi bukan ini, bukan ini, bukan ini. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan kepada nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya hanya kepingin menganjurkan kepada teman-teman, ayo kalau seandainya memang kita mau serius, saya berusaha untuk memfasilitasi. Tapi saya tegaskan, ya, kalau seandainya kita memang kepingin bisa membaca kitab, mari kita merujuk pada pesantren-pesantren besar. Ya, Sidogiri, rata-rata kita ke sana itu 9 sampai 12 tahun kurikulum ditawarkan. Ya kan? Sarang juga demikian, 9 sampai 12 tahun. Rata-rata itu, mulai dari kelas 0 sampai kelas tamat, itu semacam itu. Pun juga demikian, Langitan, Lirboyo, macam-macam itu semacam itu. Pondok-pondok pesantren itu tidak bisa kita ragukan kemampuannya untuk kemudian mencetak orang-orang hebat dalam bidang membaca kitab. Ternyata menerapkan luar biasa. Dan itulah yang kemudian saya katakan masuk akal. Ya, kalau simplifikasi, apalagi instan itu tidak ada bukti sampai sekarang. Yang instan itu kemudian bisa membaca kitab. Saya ulangi lagi, belum ada bukti sampai sekarang bahwa yang instan. Kita harus ngomong tahun, tidak bisa kita ngomong hari, tidak bisa kita ngomong misalnya jam, itu tidak memungkinkan, ya kan? Yang kita bisa tawarkan bahkan ngomong tahun, itu semacam itu. Karena demikian dalam konsep kami, dalam rangka memfasilitasi para peserta untuk kemudian bisa membaca kitab itu, untuk materi prasyarat kita selesaikan sampai 40 lebih episode. Baru kita menganggap bahwa kita sudah waktunya untuk berbicara tentang i'rab. Teman-teman sudah bisa diajak mengembara tentang masalah i'rab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kepingin bincang santai. Sapa sing iso momongan.